Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah Nurul Habibah Al-Jimmi dengan NIM 2214040035. Saya dari kelas Tadris Matematika A UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi matematika tentang turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu definisi turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Rumus umum turunan fungsi yaitu f aksen x sama dengan limit x menuju 0, f x tambah h dikurang fx per h. Definisi turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu turunan konstanta. Bilangan konstanta jika digunakan, maka hasilnya adalah 0. Secara matematis dapat dituliskan fx sama dengan a menjadi fx sama dengan a, maka f aksen x sama dengan 0. Dengan a elemen bilangan real. Contohnya, carilah turunan dari fungsi fx sama dengan 3. Maka jawabannya adalah f aksen x sama dengan 0. Karena 3 merupakan konstanta. Yang kedua, carilah turunan dari fungsi fx sama dengan 7. Karena 7 merupakan konstanta, maka jawabannya adalah f aksen x sama dengan 0. Apapun itu angkanya, yang penting bilangan real, maka jawabannya f aksen x sama dengan 0. Lanjut yang kedua, turunan fungsi eksponen atau bilangan berpangkat. Turunan dari fungsi eksponen terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n dikurang 1. Pangkat yang di atas yaitu n diturunkan ke bawah, lalu dikalikan dengan x. Dan pangkat yang di atas n itu dikurangi dengan 1. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dan fx sama dengan x pangkat 5. Maka kita akan menyelesaikannya. Yang pertama itu fx sama dengan x pangkat 3. Fx sama dengan x pangkat 3 itu n-nya adalah 3. Karena pangkatnya tuh yang di atas 3, maka n-nya sama dengan 3. Lalu kita turunkan, maka f aksen x sama dengan, karena ini rumusnya nx
pangkat N kurang 1, maka N-nya diganti jadi 3, lalu menjadi 3X pangkat 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka jawabannya F aksen X sama dengan 3X pangkat 2. Lalu yang kedua, Fx sama dengan X pangkat 5. Dengan N-nya adalah 5, karena pangkatnya adalah 5, maka N-nya sama dengan 5. Lalu karena rumusnya F aksen X sama dengan NX pangkat N dikurang 1, kita substitusikan, kita masukkan angka 5 ke dalam N. Maka F aksen X sama dengan 5X pangkat 5 kurang 1. Karena 5 kurang 1 sama dengan 4, maka jawabannya 5X pangkat 4. Lalu yang kedua yaitu Fx sama dengan AX pangkat N, maka F aksen X sama dengan A kali N, X pangkat N dikurang 1. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi Fx sama dengan 3X pangkat 4. Maka kita masukkan. Yang pertama itu A-nya adalah 3. Lalu N-nya sama dengan 4. Karena rumusnya A dikali N, maka 3 dikali 4. Lalu N-nya dikurang 1, maka 4 dikurang 1. Maka F aksen X sama dengan 12X pangkat 3. Yang kedua, tentukan turunan dari fungsi Fx sama dengan 2X kuadrat atau 2X pangkat 2. Jawabannya, yang pertama itu kita cari A-nya. Karena A-nya adalah 2, maka kita masukkan angka 2. Lalu kita cari N-nya. N-nya adalah 2 juga. Karena rumusnya A kali N, maka kita masukkan 2 dikali 2, X, N dikurang 1, yaitu N-nya adalah 2, 2 dikurang 1. Karena 2 dikali 2 jawabannya 4, dan 2 dikurang 1 jawabannya 1, X pangkat 1 itu sama dengan X, jadi satunya tidak perlu ditulis. Maka jawabannya F aksen X sama dengan 4X. Jadi, turunan dari Fx sama dengan 2X kuadrat sama dengan F aksen X sama dengan 4X. Lalu lanjut ke materi yang ketiga. Fx sama dengan Ux pangkat N, maka F aksen X sama dengan N dikali Ux pangkat N dikurang 1 dikali U aksen X. Di sini kita akan mengeluarkan N-nya. N-nya diletakkan di depan, lalu kita kalikan dengan UX tadi, dan pangkatnya dikurangi 1, dan kita juga harus mencari turunan dari UX-nya. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi Fx sama dengan 3X kuadrat ditambah 3 pangkat 4. Yang pertama kita cari N. N-nya di sini adalah 4, maka N-nya sama dengan 4. Lalu kita cari UX-nya. UX-nya itu yang di dalam kurung, yaitu 3X kuadrat ditambah 3. Lalu
3x kuadrat ditambah 3 ini merupakan UX, jadi turunan dari UX adalah U aksen. Kalau turunan U aksen yaitu dari 3x kuadrat ditambah 3. 3x kuadrat ini turunannya adalah 3 dikali 2, yaitu 6. Lalu X-nya kan tadi pangkat 2. Jadi, karena rumus yang pertama itu N dikurang 1, makanya 2 dikurang 1. Karena 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi X-nya tetap X. Dan satunya tidak perlu ditulis, maka turunan dari 3x kuadrat yaitu 6x. Lalu ditambah 3. 3 ini merupakan konstanta. Karena ini merupakan konstanta, jadi turunan dari konstanta yaitu 0. Jadi seharusnya di sini 6x ditambah 0. Karena sesuatu apapun ditambah 0, maka tetap karena 6x tambah 0 tetap 6x, maka 0-nya tidak perlu dibuat. Lalu kita masukkan N-nya di sini. Kita masukkan rumus tadi, F aksen X sama dengan N dikali UX pangkat N kurang 1 dikali U aksen X. Masukkan N-nya. Ini N, lalu diletakkan di sini, jadi 4 dikali UX-nya dimasukkan, turunkan ke sini, jadi 3x kuadrat tambah 3, lalu N-nya dikurangi dengan 1. Karena N-nya 4, maka 4 dikurang 1, lalu dikali dengan U aksen X. U aksen X tadi udah dapat 6x, maka kita kalikan dengan 6x. Dan setelah itu, karena ini berpangkat, ini tidak juga, maka kita kalikan ini dengan ini. Jadi 4 dikali 6x adalah 24x, lalu ini kita turunkan, dan 4 dikurang 1 adalah 3, maka F aksen X sama dengan 24x dikali x kuadrat ditambah 3 berpangkat 3. Lanjut, penjumlahan dan pengurangan turunan fungsi. Ini merupakan rumus turunan fungsi aljabar yang ketiga. Turunan dari dua fungsi yang saling dijumlahkan dan dikurangi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjumlahan. Fx sama dengan Ux ditambah Fx Vx. Maka F aksen X sama dengan U aksen X ditambah V aksen X. Dan yang kedua yaitu pengurangan. Fx sama dengan Ux dikurang Vx, maka menjadi F aksen X sama dengan U aksen X dikurang V aksen X. Di sini yang berubah yaitu Ux menjadi U aksen, Vx menjadi V aksen. Semuanya diturunkan, tetapi tandanya tetap sama. Kalau ditambahkan, maka turunannya tetap tambah juga. Kalau dikurangi, tetap dikurangi juga. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x. Lalu kita masukkan yang ini. Yang ini adalah merupakan rumus turunan yang tadi. Karena ini N-nya adalah 3, di depannya sebenarnya di depan ini ada angka 1. Karena 1x itu tetap x, jadi tidak perlu dibikin angka 1.
Maka 3-nya diturunkan ke sini, turunkan. Lalu N-nya yaitu 3 juga dikurang dengan 1. Dikurang dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat ini 2 ini merupakan huruf A. Lalu 2 yang di atas ini merupakan N. Karena rumusnya tadi A dikali N, X pangkat N dikurang 1, maka menjadi 2 dikali 2, X, 2 dikurang 1. Lalu yang ini 3X. 3X ini awalnya ini berpangkat 1. 1 dikalikan dengan 3, itu tetap 3. Lalu 1 dikurangi dengan 1, itu 0. Lalu kita kalikan F aksen X sama dengan 3X pangkat 2, ini dikurangi tadi, maka menjadi 2. Dikurang 2 dikali 2, 4. 2 dikurang 1, 1. Jadi dikurang 4X pangkat 1. Dan ini 1 dikurang 1, 0. Jadi tambah 3X pangkat 0. F aksen X sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X. Karena ini 1, maka masih tetap X. Dan ditambah, karena ini pangkat 0, apapun yang berpangkat 0, maka jawabannya adalah 1. Jadi 3 dikali 1. Lalu F aksen X sama dengan 3X kuadrat dikurang 4X. Ditambah, karena 3 dikali 1, 3, maka di sini 3. Jadi, turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Lanjut, rumus yang keempat yaitu perkalian turunan fungsi. Perkalian turunan fungsi terbagi menjadi 2 macam, yaitu perkalian fungsi dengan bilangan skalar dan perkalian 2 fungsi. Yang pertama yaitu turunan dari perkalian fungsi dengan bilangan skalar dapat dirumuskan menjadi fx sama dengan k dikali ux, maka F aksen X sama dengan K dikali U aksen X. Berbeda dengan turunan penjumlahan dan pengurangan 2 fungsi. Turunan dari perkalian 2 fungsi harus mencari turunan dari masing-masing fungsi yang kemudian disubstitusikan pada rumus. Fx sama dengan Ux dikali Vx, maka F aksen X sama dengan U V aksen ditambah U aksen dikali V. Ini merupakan singkatan dari Ux dikali V aksen X ditambah U aksen X dikali V aksen X. Jadi supaya tidak panjang, maka dibikinlah seperti ini. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi berikut. Yang pertama yaitu fx sama dengan 5 dikali 3x pangkat 3. Ini merupakan turunan dari perkalian fungsi dengan bilangan skalar. Dengan rumus seperti ini. K dikali ux, maka ux-nya diturunkan jadi U aksen X. Lalu di sini kita cari K-nya di mana? K-nya yang mana? Jadi K-nya adalah 5, maka K sama dengan 5. Dan kita cari UX-nya. UX-nya yaitu 3X di pangkat 3. Karena di rumusnya UX-nya diturunkan, maka kita turunkan UX-nya.
U aksen X sama dengan, ini adalah A harus dikali dengan N. Maka A kali N, 3 kali 3. X, N-nya harus dikurang dengan 1. 3 dikurang 1. 3 dikali 3, dan X, 3 dikurang 1, 2. Karena kita sudah mendapatkan U aksen X-nya, maka kita masukkan F aksen tadi. Jadi F aksen yaitu K dikali U aksen. Kita masukkan K-nya 5. Kita masukkan ke sini, lalu kita pindahkan U aksennya ke sini. Jadi 5 dikali 9X kuadrat sama dengan 5 dikali 9 yaitu 45 X kuadrat. Lalu contoh yang kedua, yaitu Fx sama dengan 3X tambah 2 dikali 2X ditambah 5. Maka kita bagi. Yang di awal ini kita jadikan UX, dan yang di akhir ini kita jadikan VX. UX-nya adalah 3X ditambah 2. Karena rumusnya ada U aksen, maka kita turunkan UX-nya. Lalu kita turunkan UX-nya, 3X turunan dari 3X adalah 3. Dan turunan dari 2 karena 2 merupakan konstanta, yaitu turunannya adalah 0. 3 ditambah 0 adalah 3. Maka U aksen X sama dengan 3. Lalu VX. VX sama dengan 2X tambah 5. V aksen X yaitu turunan dari VX. 2X turunannya adalah 2. Lalu 5 ini merupakan konstanta, maka turunannya adalah 0. 2 ditambah 0, jawabannya 2. Cara yang lebih mudahnya, kalau misalnya X-nya tidak ada pangkatnya, maka kita hilangkan saja X-nya. Jadi karena ini 3X, maka jawabannya 3. Karena ini 2X, maka jawabannya 2. Lalu kita masukkan ke rumus. F aksen X sama dengan UX dikali V aksen X ditambah U aksen X dikali VX. Kita masukkan UX-nya. UX-nya yaitu 3X ditambah 2. Dikali V aksen X-nya adalah 2. Ditambah 3. 3 ini merupakan U aksen X. Lalu dikali dengan VX-nya 2X ditambah 5. Lalu kita kalikan satu-satu. Ini 3X. 3X dikali 2 sama dengan 6X. 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang ini 3 dikali 2X sama dengan 6X. Dan 3 dikali 5 sama dengan 15. Lalu kita jumlahkan. Karena ini sama-sama bervariabel X, maka kita tambahkan 6X ditambah 6X yaitu 12X. Lalu 4 ditambah 15 yaitu 19. Jadi turunan dari Fx sama dengan 3X ditambah 2 dikali 2X ditambah 5, yaitu F aksen X sama dengan 12X ditambah 19. Lalu kita lanjut ke rumus turunan fungsi aljabar yang kelima, yaitu pembagian turunan fungsi. Pembagian turunan fungsi ini hampir sama dengan perkalian. Turunan dari pembagian dua fungsi harus menurunkan masing-masing fungsi. Kemudian substitusikan pada rumus turunan pembagian sebagai berikut.
fx sama dengan ux per vx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen v dikurang v aksen u v kuadrat. Ini adalah rumus pembagian. Kalau rumus perkalian tadi ditambahkan. Kalau pembagian dikurangi lalu dibagi dengan v kuadrat. Contohnya, jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 per x dikurang 1, carilah turunan f aksen x. Lalu kita cari yang mana u-nya. U-nya yaitu yang di atas, yaitu ux. Ini merupakan ux juga ya, karena ini singkatnya bikinnya u. Ux-nya kita ambil x kuadrat ditambah 1. Lalu kita turunkan, karena kita membutuhkan u aksen x. Turunan dari x kuadrat ditambah 1 yaitu 2x. 2x kuadrat turunannya 2x, 1 turunannya 0. Karena itu 0, 2x ditambah 0 tetap 2x. Lalu kita ambil Vx-nya. Vx-nya yang di bawah, yaitu penyebut. Lalu kita masukkan ke Vx, x kurang 1. Karena kita membutuhkan V aksen x, maka kita turunkan Vx tadi. Jadi, turunan dari x. Karena sebenarnya di depan ini ada 1, maka dituliskan satunya saja. Karena apapun yang bervariabel x, maka jawabannya angka yang di depannya. Karena ini konstanta, maka jawabannya 0. Jadi 1 dikurang 0 tetap 1. Lalu kita masukkan ke rumus. F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya yaitu 2X. Kita masukkan 2X. Lalu V-nya yaitu X dikurang 1. Masukkan X kurang 1-nya. Lalu kita kurangi. Kurangi dengan U-nya yaitu X kuadrat ditambah 1. Lalu V aksennya 1. Dan V kuadrat. V kuadratnya yaitu X dikurang 1. Lalu kita bikin kurung berpangkat 2. Lalu kita kalikan satu-satu. Yang pertama itu 2X. 2X dikali dengan X yaitu 2X kuadrat. Lalu 2X kita kalikan dengan min 1 menjadi min 2X. Lalu kita kalikan ini 1 dikali X kuadrat yaitu X kuadrat. Karena di depannya ada min, maka kita bikin min. Kita kurangi dengan X kuadrat. Lalu 1 dikali dengan 1. 1 dikali 1 menjadi 1. Karena di depannya ada min, kita letakkan minnya di depan. Di depan angka 1-nya. Per V kuadrat. Jadi yang V kuadrat ini tidak perlu kita rubah. Tidak perlu kita jabarkan. Jadi, dia tetap X kurang 1 kuadrat. Karena yang ini ada pangkatnya yang sama, lalu kita kurangi. 2X kuadrat dikurang X kuadrat. Yaitu 2, karena ini 1, 2 dikurang 1, kan 1. Jadi X kuadrat. Kurang 2X diturunkan kurang 1. Per X kurang 1 kuadrat. Jadi, jawaban dari turunan
fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 per x dikurang 1, yaitu f aksen x sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 1 per x kurang 1 pangkat 2. Lalu kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4 adalah f aksen x sama dengan yang A-nya 3x ditambah 2, B-nya 6x ditambah 2, C-nya 2x ditambah 2, D-nya 3x, E-nya 6x. Di sini tertulis jawabannya E. Kenapa jawabannya E? Maka akan kita bahas. Jadi, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. 3x kuadrat ini merupakan rumus turunan fungsi aljabar yang tadi saya jelaskan, yaitu A dikali N, X, N dikurang 1. Karena A-nya adalah 3, lalu N-nya adalah 2, jadi 3 dikali 2, yaitu 6, lalu X, dan 2-nya dikurang dengan 1, 2 dikurang 1 yaitu 1, karena X pangkat 1 tetap X, jadi jawabannya 6X. Lalu ini adalah angka 4. 4 merupakan konstanta karena tidak mempunyai variabel X di belakangnya. Jadi, apapun angkanya, kalau dia merupakan konstanta, maka turunannya tetap 0. Karena 6X ditambah 0 tetap 6X, maka f aksen X sama dengan 6X. Jadi, jawabannya adalah E. Lalu yang soal nomor 2. Diketahui fx sama dengan 5 ditambah 2x dikurang 3x kuadrat. Maka f aksen 2 sama dengan. Yang pertama, kita itu harus mencari turunannya. Setelah kita cari turunannya, maka kita ganti x-nya dengan angka 2. Di sini yang A jawabannya min 11, yang B min 10, C min 4, D 13, dan E 14. Di sini jawabannya adalah B. Jadi kita bahas mengapa jawabannya B, yaitu 5 ditambah 2x dikurang 3x kuadrat. Ini kita turunkan terlebih dahulu. 5 itu merupakan konstanta. Konstanta itu turunannya adalah 0. Jadi, 0 ditambah 2x. Karena ini x-nya pangkat 1, maka kita hanya mengambil 2-nya saja. Lalu 0 jadinya 0 ditambah 2. Dikurangi dengan 3x kuadrat. Turunan dari 3x kuadrat yaitu A dikali N, X, N dikurang 1. Karena A-nya adalah 3, N-nya adalah 2, maka A dikali N yaitu 6, X, dan 2 dikurang 1 adalah 1, maka di sini pangkatnya 1. Karena X pangkat 1 yaitu tetap X, maka tetap kita membuat 6X saja. Lalu sudah dapat turunannya f aksen X sama dengan 2 dikurang 6X. Nah, ini baru turunannya saja. Kita belum mendapatkan f aksen 2. Lalu kita masukkan f aksen 2 sama dengan, nah kita gantilah X-nya ini dengan 2. Jadi 2 dikurang 6 dikali 2.
2 dikurang 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi, 2 dikurang 12 sama dengan min 10. Maka jawabannya B. Lanjut, soal nomor 3. Jika f(x) sama dengan 1 ditambah 4x kuadrat dikali 2 dikurang x, maka 6 dikali f aksen 1 ditambah f aksen min 1 sama dengan A 10, B 9, C 8, D 7, dan E 17. Di sini jawabannya adalah B. Maka kita akan membahas mengapa jawabannya adalah 9. Jadi, ini kita turunkan, kita masukkan f(x) sama dengan 1 ditambah 4x kuadrat dikali 2 kurang x. Karena ini ada 2 kuadrat, maka ini kita jabarkan jadi 1 tambah 4x dikali 1 tambah 4x. Lalu dikali juga dengan dikurang x. Dan jawabannya adalah 2 ditambah 15x ditambah 24x pangkat 2 dikurang 16x pangkat 3. Lalu yang ini kita turunkan. Turunan dari 2 adalah 0. Lalu turunan dari 15x adalah 15. Dan turunan dari 24x yaitu 24 dikali 48. 2 dikurang 1 yaitu 1. Jadi 48x dikurang 16 dikali 3 yaitu 48 juga. 3 dikurang 1 yaitu 2. Jadi 48x pangkat 2. Maka kita telah mendapatkan turunan dari f(x) sama dengan 1 tambah 4x kuadrat dikali 2 kurang x. Setelah itu, kita akan memasukkan ke sini. Jadi, yang ditanyanya itu adalah 6 dikali f aksen 1 tambah f aksen min 1. Lalu kita ambillah yang f aksen 1 ini. Kita ganti x-nya menjadi 1. 15 ditambah 48, karena di sini x-nya kita ganti dengan 1, jadi 48 dikalikan dengan 1, dikurang 48, karena ini x kuadrat tadi, jadi 1 kuadrat itu tetap 1, jadi 48 dikali 1 tetap 48. Sama dengan 15 ditambah 48 dikurang 48. Karena 48 dikurang 48 itu 0, maka jawabannya adalah 15. Nah, kita telah mendapatkan f aksen 1-nya. Selanjutnya, kita akan mencari f aksen min 1. F aksen min 1 sama dengan 15 tambah 48, x-nya diganti dengan min 1, dikurangi 48, min 1-nya kita kuadratkan, yaitu tetap 1 juga. Lalu karena ini 15, 48 dikalikan dengan min 1, yaitu min 48, maka kita kurang dengan 48. Karena ini tetap 1, jadi tetap dikurangi dengan 48. 15 dikurang 48 dikurang 48, jawabannya adalah min 81. Karena kita telah mendapatkan f aksen 1 dan f aksen min 1-nya, maka kita masukkan ke 6 dikali f aksen 1 ditambah f aksen min 1. Sama dengan f aksen 1-nya 15, jadi 6 dikali 15 ditambah f aksen min 1-nya itu min 81. Jadi yang pertama itu kita kalikan dulu. Tidak boleh kita tambahi dulu, karena kali dan bagi itu harus didahului. Lalu 6 dikali 15 yaitu 90, dan dikurangi dengan 81 yaitu 9.
Lalu kita lanjutkan ke soal nomor 4. Turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 5 dikali 2x pangkat 2 ditambah 4x adalah. Ini jawabannya. Karena di sini jawabannya adalah A, maka kita akan mencari dari mana dapat jawabannya A, yaitu f aksen X sama dengan 20X ditambah 20. Lalu kita turunkan, kita masukkan lagi fx sama dengan, ini soalnya 5 dikali 2x kuadrat tambah 4x. Kita kalikan satu-satu dulu. 5 dikali 2x kuadrat, yaitu 10x. Lalu 5 dikali 4x, yaitu 20x. Lalu kita mendapatkan fx-nya sama dengan 10x kuadrat ditambah 20x. Karena ini dimintanya turunan pertamanya, maka 10 dikali 2 yaitu 20x, 2 dikurangi dengan 1 yaitu 1, maka tetap menjadi 20x. Karena ini x-nya pangkat 1, maka kita ambil yang angka di depannya saja yaitu 20. Jadi jawabannya f aksen X sama dengan 20x ditambah 20. Lanjut soal nomor 5. Turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 2x ditambah 3 dikali 5x ditambah 4 adalah. Di sini jawabannya adalah E, yaitu f aksen X sama dengan 20x tambah 23. Ini dia memakai, bukan memakai rumus turunan fungsi aljabar yang telah saya jelaskan tadi. Kalau misalnya kalian langsung mengalihkan, bisa juga kalau memakai rumus perkalian turunan fungsi aljabar yang tadi juga bisa. Di sini dia memakai cara dengan mengalihkannya langsung. Caranya yang pertama itu dikalikannya 2x dengan 5x. 2x dikali 5x yaitu 10x. Karena x dikali x lagi, maka 10x kuadrat. Lalu 2x dikali 4 yaitu 8x. Ditambahkan dengan 8x. 3 dikali 5x yaitu 15x. Karena tadi ada 8x, jadi kita tambahkan dengan 15x, jadi 23x. Lalu 3 dikali 4 yaitu 12. Jadi 10x kuadrat ditambah 23x tambah 12. Kita akan mencari turunan dari soal berikut. Turunan dari 10x kuadrat, 2 dikali 10 yaitu 20x, 2 dikurangi dengan 1 yaitu 1, karena 1 tidak perlu kita tuliskan jadi 20x. Lalu ini x-nya berpangkat 1, jadi kita ambil angka yang di depannya saja yaitu 23. Dan ditambah 12, karena ini merupakan konstanta, jadi turunannya adalah 0. Karena 20x tambah 23 tambah 0 tetap menjadi 20x ditambah 23. Jadi, jawaban dari fx sama dengan 2x tambah 3 dikali 5x tambah 4, yaitu f aksen X sama dengan 20x ditambah 23. Ini merupakan jawaban dari E. Lalu ini ada soal lagi.
Bisa kalian bacanya sendiri. Nah, karena fx sama dengan 3/x ini tidak ada di rumus, jadi ini kita naikkan. Kita naikkan x-nya ke atas. Kalau dinaikkan x-nya ke atas menjadi x pangkat min 1. Lalu baru kita masukkan sesuai rumus yang telah saya jelaskan tadi. 3 dikali min 1, min 3, min 1 dikurang 1 yaitu min 2. Jadi min 3x pangkat min 2. Lalu kalian boleh menurunkan x-nya lagi. Kalau x-nya diturunkan lagi, maka min yang berpangkat di x ini tidak ada lagi. Jadi min 3/x kuadrat, yaitu jawabannya D. Lanjut, ini adalah soal nomor 8. Soal nomor 8 ini merupakan soal tentang pembagian turunan fungsi aljabar. Kita bisa memasukkan F0-nya dulu. Karena F0 ini bukan turunan, jadi langsung saja kita masukkan 0-nya ke fungsi berikut. Lalu setelah dimasukkan, dapatlah jawabannya 3. Setelah itu kita kita pisahkan, yang ini UX, yang di bawahnya VX. Lalu kita turunkan dua-duanya, U aksennya, P aksennya. Kalau sudah dapat ini, lalu kita masukkanlah ke rumusnya. Rumusnya tadi yaitu U aksen X dikali VX dikurang UX dikali V aksen X per VX kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya. Kita kalikan. Setelah dikalikan itu dapat jawaban sini. Kenapa ini dijabar Vx kuadrat dijabarkan? Karena kita akan mencari f aksen 0. Lalu setelah itu kita tambahkan dan dari 4x ditambah 2x ini kita tambahkan menjadi 6x dikurang 2x kuadrat kurang 6. Lalu kita dapatkan seperti ini. Lalu kita masukkan angka 0 karena kita akan mencari f aksen 0. Setelah mendapatkan itu, kita mendapatkan min 6. Karena yang ditanya itu F0 ditambah 2 dikali F aksen 0 sama dengan F0-nya udah kita masukkan, udah kita dapati, jadi kita masukkan ke 3, ini 2-nya kita kalikan dengan F aksen 0, F aksen 0 adalah 6. Jadi 3 ditambah 2 kali min 6. 2 kali min 6 yaitu min 12, lalu 3 dikurang 12 sama dengan min 9. Lanjut, ini adalah nomor 9. Soal nomor 9 ini sama dengan soal nomor 8 tadi, cuman dia hanya menanyakan turunannya saja. Jadi yang Vx ini, Vx kuadrat ini tidak perlu kita jabarkan. Tetap aja. Kita mendapatkan hasilnya 5/x tambah 1 kuadrat. Ini adalah jawabannya E. Soal terakhir yaitu turunan pertama dari fx sama dengan akar 7x adalah, karena dari rumus turunan fungsi aljabar tadi tidak ada rumus akar. Lalu akar ini kita akan merubahnya menjadi bilangan berpangkat. Akar ini, kalau akarnya seperti ini, maka ini sama dengan
pangkat setengah. Pangkat ini ada 1, ini ada 2 di luarnya ini. Maka 7X pangkat setengah. Lalu kita masukkanlah, kita carilah f aksen X-nya. Setengah dikalikan dengan 7. Setengah dikalikan dengan 7 ya. X pangkat setengah dikurangi dengan 1. Lalu karena di sini akar 7, maka orang tua membuatnya, maka di sini dibuat akar 7 dikalikan dengan X pangkat min setengah. Lalu jawabannya akar 7 per 2 akar X sama dengan akar 7X per 2X. Dan ini merupakan jawaban dari C. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.